Baca jelata, mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Baca jelata, mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Bekerjalah dengan hati, padalah empati, padilah pada kami tidak bodoh. Jangan buat trik apalagi bikin hati. Kami berjanji tetap mentitrik sesuai suara hati. Gemakan suara hati rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Untuk selalu sepada maka suara hati rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Kembali pada persoalan Jokowi, ini ada cukup mengejutkan juga. Ini penasehat ahli Kapolri ungkap dugaan dalang di balik kasus ijazah Jokowi palsu. Ini ciri-cirinya. Wow, sudah ngasih ciri-ciri ini ya. Jadi penasehat ahli Kapolri ini tampaknya sudah maju ke front depan seperti humas barangkali ya. Kan penasehat kan biasanya di belakang layar, ini kok jadi maju ke depan, ada apa ini? Yang paling bertanggung jawab atas semua keburukan suatu bangsa adalah ulama. Ulama yang tergiur dengan harta tahta dan wanita juga mungkin. Pemimpin munafik yang sedang menunggu azab Allah. Lebih baik mundur daripada jadi ledekan, ocehan, olok-olok, kasihan wapres. Ada yang kasihan juga ya. Coba kita dengar yang ini. Penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi menduga ada dalang di balik kasus tudingan ijazah palsu. Irjen Pol mengungkapkan dugaan ciri-ciri orang yang disebut menjadi dalang itu. Meski saat ini hanya dugaan, namun menurut penasehat ini nanti di belakang hari akan terbukti. Wah, ngeri juga ini ya. Ini seperti serangan mental ini. Ini juga menduga bahwa kasus Jokowi hanya untuk mengganggu ketentraman Indonesia. Karena ini provokatornya maunya ramai. Ini adalah ada orang di belakang sana yang nggak kelihatan. Yang penting Indonesia kacau katanya. Menurutnya, dalang kasus ijazah Jokowi merupakan pihak yang sempat dikecewakan. Nah, ini ciri-cirinya. Siapa yang sempat dikecewakan nih? Orang yang kecewa, pernah dipecat. Partainya dibubarkan. Partai apa yang dibubarkan ya? Adakah partai yang dibubarkan? Kok saya lupa-lupa ya? Tolong sampaikan sahabat ya, kalau ada yang partai yang dibubarkan itu apa tuh? Partainya kalah. Udah ada tulisan Amerika lagi, partainya kalah Amerika. Partainya kalah. Ini salah ngutip apa gimana nih? Dia pengennya kacau terus. Itu hanya dugaan. Nah, ujungnya begitu, itu hanya dugaan. Tapi dugaan saya itu akan terbukti di belakang hari. Wah, kayak Tuhan aja nih, akan terbukti, memastikan. Ia lantas mengatakan Polda Metro Jaya tetap akan membuktikan lebih dulu ijazah Jokowi asli atau palsu ya. Jadi baru berlaku kan, kalau belum asli, belum tentu asli atau palsu ya pencemaran nama baiknya tidak bisa dilanjutkan. Kalaupun asli, saya kira nanti akan menjadi perdebatan. Kan yang diminta ditunjukkan ijazah, ini nggak ditunjuk-tunjukkan. Sehingga ramailah rumor macam-macam beredar. Akan membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, jadi proses di Barreskrim akan diadopsi, kemudian disidik ulang untuk menunjukkan bukti ijazah Jokowi asli. Jadi akan disidik ulang di Polda Metro. Nah, dengan begitu, tuduhan pelapor ijazah itu akan terbukti. Yaitu tadi ya, kalau sudah dibuktikan asli, itu nanti tuduhan fitnah provokasi bisa dibuktikan. Mungkin pandangan yang lain nanti meskipun asli ya nggak bisa, karena ini bukan provokasi, ini pertanyaan. Bisa begitu. Ia pun menyarankan Polda Metro agar memakai lebih dari 100 pembanding untuk membuktikan keidentikan ijazah Jokowi. Nah, persoalannya mampu tidak? Ketika 3 saja yang dijadikan pembanding, ini diulik oleh Dr. Rismon, Dr. Suryo, dan yang lain-lain gitu. 3-1 aja, yang 3 identik, yang Pak Jokowi yang nggak identik. Ini bagaimana kalau 100? Menarik ini. Tapi kalau perlu 100 diambil semua, 1000 lah kalau perlu ya, dari berapa angkatan gitu. Supaya nanti nggak ada cerita lagi, itu hanya teman-teman yang sudah disetting. Paling tidak, yang nyinyir, yang provokasi, dengan suatu teori sesat itu tidak akan meracuni rakyat lagi. Jadi dituduh
meracuni ya dokter si Rismond, dokter Suryo dan kawan-kawan ini. Ia menegaskan jika terbukti lagi ijazah Jokowi asli maka tuduhan Roy Suryo adalah fitnah. Kalau ijazah terbukti asli berarti tuduhan itu jadi fitnah, provokasi ini. Tidak percaya pengadilan, tidak percaya puslapor, menghujat, itu namanya provokasi. Jejak digital yang ada menjadi bukti nyata terjadi provokasi. Diulang-ulang berapa kali nih. Bahkan bilang ini Irjen Purnawirawan Arianto pun bahwa menyebut tersangka kasus tudingan ijazah palsu ini akan banyak. Wah, bakal banyak yang kena ini ya. Bahkan jumlah tersangka akan lebih banyak dari yang dilaporkan Jokowi. Soalnya yang dilaporkan Jokowi pun kemarin pas diperiksa tidak ada juga pas ditanya siapa ini yang terlapor. Ya ini terlapor dalam sidik katanya kalau nggak salah. Ya oke. Menurut Arianto saat ini penyidik tengah mencari sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya bukti untuk membuktikan ijazah Jokowi palsu atau asli. Oke, kita doakan semoga independen ya yang di Polda Metro dan bisa membuktikan yang sebenar-benarnya. Katanya juga ini untuk kalau kata Ali Ngabalin nih untuk menutupi isu yang lain. Aduh, Ngabalin muncul lagi, udah lama nggak muncul ya. Aduh. Kasus ijazah ini dibesar-besarkan guna menutupi isu lain. Isu lain apa ya? Masalah ijazah ini sudah masuk ke tahun berapa coba katanya? Itu pertanyaan pertama. Saking segitu lamanya, hari ke hari, bulan ke bulan, orangnya hanya itu saja. Ya kurang lebih begitu ya kabarnya. Nah sekarang kita coba geser ke apa ini ya? Saya dapat video begini nih. Oh ini Pak Jokowi sedang sholat dengan jamaah. Oh jamaahnya disuruh minggir. Suruh minggir. Siapa yang nyuruh minggir? Oh tampaknya ajudannya. Mungkin ajudannya belum tahu ya kalau di masjid itu tidak ada lagi tuh pejabat, rakyat ya, orang kaya, orang miskin. Siapa yang datang duluan dia duduk di paling depan. Begitu. Ini nah balik lagi ya karena tadi bahas Jokowi itu bahas Gibran itu Jokowi. Ini ada yang menarik nih. PSI menilai Gibran sangat layak sebagai wapres. Jadi nggak ada alasan untuk dimakzulkan. Bahkan dia menantang begini. PSI tantang publik beri bukti Gibran tidak layak wapres. Pasti nggak ada. Ini saya dapat fotonya, ini belum yakin ya. Makanya saya cari dalam bentuk teks, ya ternyata ketemulah di sini. CPNN. Kita bacakan. Politikus PSI Ade Armando menilai Gibran memang layak jadi wakil presiden. Ade menganggap kritik dari masyarakat yang menyebut Gibran tidak pantas itu tidak berdasar. Dia bahkan menantang siapapun untuk membuktikan tuduhan bahwa Gibran tidak layak menjadi pendamping Prabowo. Jadi publik, kalau publik berarti kita semua ya. Kita semua ditantang oleh Ade Armando PSI untuk membuktikan bahwa Gibran tidak layak. Pasti tidak ada katanya. Nanti kita cek ya. Oke. Saya ingin men-challenge siapapun yang mempertanyakan Gibran sebagai wapres. Kasih contoh bahwa dia nggak perform. Di mana contohnya? Kata Ade dalam podcast Gaspol di kanal YouTube Kompas.com 19 Mei. Ade juga meminta publik tidak meremehkan gaya yang ditunjukkan Gibran. Menurut Ade, publik seharusnya mampu menangkap kualitas Gibran dari pernyataan dan cara berpikir. Ini harus dijelaskan lebih lanjut ya, gimana cara menangkap kualitasnya gitu. Kan kalau dari bicara ya memang kita masyarakat menilai sebagian bahwa ya justru dari cara dia berbicara terlihat kualitasnya tidak bagus. Ade tidak memungkiri selama ini ada stigma negatif terhadap Gibran. Meskipun demikian, Ade meyakini pengkritik tidak akan bisa memberikan bukti konkret. Siapa yang punya bukti, silahkan tunjukkan. Pasti tidak bisa, begitu kata Ade ya. Jadi kata Ade juga katanya dia goblok, dia tolol, dia ngaco segala macam. Mana? Saya yakin nggak ada. Nah itu kemudian ya sudahlah kita coba polling ya dengan pernyataan Ade Armando ini. Bagaimana sikap Anda terhadap pernyataan ini? Ya, 18 menit yang lalu. Ini belum saya refresh ya, nggak apa-apa. Saya bacakan dulu nanti saya refresh. PSI tantang publik beri bukti Gibran tidak layak wapres. Pasti nggak ada. Ya, jadi bagaimana sikap Anda terhadap pernyataan ini? Ya, berikan buktinya di kolom komentar. Ternyata hasilnya ya ini.
dari polling Airmall TV hari Minggu ya. Minggu 8 Juni. Saya yakin Gibran layak jadi wapres. 2%. Saya yakin Gibran tidak layak jadi wapres. 97%. Dahsyat. 97%. Saya tidak peduli. Ada 1%. Mungkin nggak ada urusannya sama hidup saya. Saya nggak peduli yang tidak ada urusannya sama hidup saya. Bisa jadi kan begitu ya. Yang 1%-nya. Masuk suara 559 suara dari 18 menit yang lalu.